Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pondok Garden yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyambung atau mengokulasi atau grafting tentang bunga lantana ya, kembali ke bunga lantana. Ini variannya, ini lokal, batang lokal yang sudah saya tanam beberapa hari, dan ini akan saya sambung dengan jenis bandana pink, jenis camara juga ya. Ini jadi varian bandana pink itu lebih besar ya bunganya, seperti ini. Perbandingan antara bandana pink dan putih mikro dan kuning mikro terlihat lebih besar ya, 2 bahkan sampai 3 kali lebih besar daripada kuning dan putih mikro. Ini kecil-kecil ya, ini kecil-kecil, ini besar, seperti itu pemirsa. Ini udah mulai ada mata tunas ya pemirsa di sini. Ini udah 5 harian saya tanam, ini mata tunasnya sudah muncul. Langsung saja disambung. Untuk penyambungan biasa dilakukan di malam hari. Langkah pertama, penyayatan ya pemirsa, saya. Ini karena batangnya agak gede ya, jempol ya, jempol tangan. Ini bisa diisi 4-5 pucuk. Ini dibuat rapat saja ya pemirsa, biar cepat rimbun. Jadi diisi semaksimal mungkin. Lima ya pemirsa. Untuk penyayatan ini hanya sebatas kulit saja ya pemirsa, jangan sampai kena kayu. Lalu ujungnya pemirsa, batang yang mau ditancapkan ini saya menggunakan satu ruas ya, satu ruas seperti ini. Di sayap kulitnya, lalu dispray dengan air ya pemirsa, atau bisa dicelup ke air bisa. Ini dispray seperti ini juga bisa, di sini juga bisa spray supaya lembab ya pemirsa, karena air adalah sumber kehidupan, seperti itu pemirsa. Jadi kalau model kering itu lebih gimana ya, persentase hidupnya lebih sulit. Tapi kalau dengan metode basah seperti ini, insya Allah lebih
lebih maksimal daya tumbuhnya. Seperti ini pemirsa, pakai 1 ruas. Ini kepanjangan ya, agak dipotong lagi gini. Lalu disayat kulitnya. Jangan lupa di spray dengan air. Dua. Ini pendek ya pemirsa, pendek. Ini sekitar 3 cm ya, pendek. Lalu disayat kulitnya sama. Karena ini makin ke ujung makin rapat ya pemirsa, jadi pakai 2 tunas. Jadi bandana pink ini jenisnya daunnya besar ya pemirsa. Ini kurang cocok kalau disambung dengan dipadukan dengan mikro yang daun kecil. Jadi ini biasanya dipadukan dengan yang daun besar seperti itu. Karena kalau disambung dengan dipadukan dengan warna yang kuning mikro misalkan, itu akan timpang. Jadi daunnya misalkan ini kuning, ini bandana, itu nanti ini daunnya besar-besar, ini kecil, terus kurang seimbang seperti itu. Ini 2 ruas juga seperti ini. Ini cepat kering ya pemirsa, cepat kering, jadi spray lagi. Lalu untuk mengikatnya ini saya memakai plastik es biasa, plastik es yang sudah saya potong ya, potong kecil-kecil seperti ini. Lalu ditarik, nah seperti ini. Lalu buat mengikat. Ini proses mengikatnya ini hati-hati ya pemirsa, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, yang buat sambungannya tadi kan masih bayi ya, masih empuk. Kalau kegencet plastik akan percuma karena dia akan hitam busuk seperti itu. Selesai, ini tinggal proses disungkup ya pemirsa. Ini penyungkupannya saya memakai plastik yang agak tebal, ukuran 0,5 ya, jadi tebal. Plastiknya dibalik supaya rongganya lebih banyak. Balik plastiknya, lalu dispray ya pemirsa. Spray dengan air, plastiknya dalamnya dispray dengan air, tapi jangan terlalu basah. Spray aja dengan catatan jangan terlalu basah, asal ada embun saja.
Kalau terlalu basah juga efeknya kurang bagus juga pemirsa, akan busuk karena kerendam air. Yang penting berembun, kalau kebanyakan bisa dikurangi lagi, lalu disumbuk bersih. Usahakan penyungkupan ini tidak nempel ya pemirsa, tidak nempel di sambungannya. Nah seperti ini pemirsa. Ini kalau dibalikkan ruang daripada dalam plastik ini lebih longgar, lebih luas, sehingga nanti misalkan sekitar 1 minggu tumbuh tunas, itu tunasnya tidak nempel di plastik. Seperti ini pemirsa, selesai. Ini tinggal diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi, yang tempat teduh, terus sirkulasi udara lancar ya pemirsa. Yang istilahnya kalau sirkulasi udara lancar itu akan terhindar dengan jamur, dan oksigennya kan bagus untuk diserap di pohon ini. Intinya jangan ditaruh di tempat lembab, tempat teduh tapi jangan lembab, seperti itu pemirsa. Lanjut, bagi yang belum jelas pemirsa, lanjut di pohon berikutnya. Sama, ini akan saya sambung dengan bandana pink juga. Karena ini masih ya, ini bandana pink ini daunnya lebih lebar ya daripada yang lokal, lebih lebar daripada yang lokal. Untuk rantingnya juga panjang-panjang. Untuk aromanya juga ya kurang lebih sama lah, sama yang lokal. Lanjut pemirsa, ini batang lokal ini saya tanam 5 hari yang lalu. Sama pemirsa, intinya menggunakan bahan yang alat yang steril, jangan yang karatan ya pemirsa. Kalau bisa sebelum dipakai dicuci dulu alatnya, spray pakai alkohol bisa, dicuci bisa, pakai cutter yang masih bagus bisa, atau pakai pisau yang khusus ini bisa. Ini yang pertama tadi saya menggunakan cutter, dan ini sekarang yang kedua ini saya menggunakan pisau okulasi seperti ini. Ini buat stek ya. Jadi di masyarakat itu kalau menyambung itu biasanya dia menyebutnya stek ya, bukan okulasi, bukan nyambung. Jadi stek itu ya seperti ini, nyambung seperti ini namanya stek. Itu pada umumnya seperti itu. Tapi kalau yang sebenarnya atau yang sungguhnya stek itu menanam ke tanah, jadi menancapkan potongan ranting tanpa akar, tancap ke tanah, itu namanya stek. Tapi ya nggak apa-apa lah, semuanya paham bahwa nyambung ini juga dinamakan stek juga nggak masalah, karena sudah mendarah daging di masyarakat. Kalau menyambung atau okulasi atau grafting seperti ini, masyarakat menyebutnya stek.
Jadi ini nanti akan saya kasih judul cara menyetek tanaman lantana, bukan cara menyambung, meskipun sama. Maksudnya sama. Ini sama ya pemirsa, disayat seperti ini. Ini kecil ya, lebih kecil. Jadi ini saya isi 4. Ini kan sebesar jari ya, besar jari. Ini seperti ini pemirsa. Satu, 2, 3, 4. Ini kulitnya ini bisa dirapikan. Ini yang hitam ini enggak akan menyatu ini pemirsa. Jadi dimanfaatkan yang hijau saja. Nah, seperti ini. Lalu yang ini juga ya pemirsa, sama caranya, garis kanan kiri. Kira-kira ya 3 atau 4 mili tergantung daripada entres yang mau dimasukkan. Ini lebih kecil ya pemirsa, mungkin muat 3 ini. Oh, 4, bisa 4 pemirsa. Ini diisi 4 juga pemirsa. Kenapa ini saya penuhin? Karena untuk cadangan, kalau misalkan gagal 1, masih ada ya lagi yang harapannya yang tumbuh. Seperti itu. Kalau cuma diisi satu-satu kan nanti kalau misalkan 1 mati ya sudah, ngulang lagi. Tapi kalau ini misalkan saya isi 4, nanti mati 1, masih 3 yang harapannya tumbuh. Seperti itu. Ini sama bisa dirapikan, ujungnya ada yang hitam. Spray. Ini tunasnya. Ini memakai 1 ruas lagi ya pemirsa. 1 ruas. Ini pendek banget pemirsa. Enggak apa-apa, yang penting ada mata tunasnya. Ini ujungnya
pucuknya terlalu muda ya pemirsa, jadi nggak saya pakai. Ini pemirsa. Lalu dispray dengan air. Ini tadi mudah banget ya, diganti yang agak tua. Selesai pemirsa di 8 titik, lalu diikat, spray, lalu diikat. Terima kasih pemirsa yang masih menonton sampai di detik-detik terakhir ini, di menit-menit terakhir ya. Seperti ini pemirsa. Terus yang satunya juga sama, diikat. Bisa 1 kali putaran atau 2 kali ya. Selesai pemirsa, lalu disungkup seperti yang tadi. Spray asal berembun saja, terus diikat. Setelah selesai seperti ini, nanti taruh di tempat yang teduh, terkena sinar matahari pagi dan sirkulasi udaranya lancar. Biasanya dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa dibuka. Adapun proses pembukaan sungkup bisa dilakukan di sore hari supaya tidak layu, supaya tidak langsung terkena udara di siang harinya ya. Kalau dibuka di sore hari atau malam hari seperti ini kan nanti ada rentang waktu berapa jam sampai esok itu beradaptasi seperti itu.
atau kalau tidak membukanya bertahap sedikit-sedikit, bisa dilubangi pakai rokok atau pakai gunting, terus nanti setelah selepas sehari bisa dilubangi lagi. Hari pertama lubang 1, hari kedua lubang 3, seperti itu supaya beradaptasi. Oke, sekian kami akhiri video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa di komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.